Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, langsung saja kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum saya mulai, saya berterima kasih kepada Bapak Sanusi MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 6. Saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan anggota kelompok 6. Yang pertama, Farihatul Akhlis Fakhruddin Yulianto dengan NIM 2010110006 sebagai pemateri. Ketiga, Farida Halimatun Ni'mah dengan NIM 2010110009 sebagai pemateri. Pertama, Siti Mu'azzizah dengan NIM 2010110011 sebagai pemateri. Kedua, dan saya sendiri Ahmad Fauzi dengan NIM 2010110014. Ya, langsung saja kita ke latar belakang. Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai yang mengandung kebaikan. Etika Pancasila adalah etika yang mendasar penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, tetapi bagaimana meninggikan nilai-nilai yang ada menjadi suatu hal yang lebih memberikan manfaat kepada orang lain. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan nilai-nilai Pancasila tersebut, tetapi bagaimana meninggikan nilai-nilai yang menjadi suatu hal yang lebih memberikan manfaat kepada orang lain. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya juga nilai-nilai yang bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Dengan demikian akan menjadi kekuatan moral besar manakala keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai keutuhan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan menjadi landasan moral dan diaplikasikan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Penanaman nilai sebagaimana tersebut di atas paling efektif adalah melalui pendidikan dan media. Pendidikan informal di keluarga harus menjadi landasan utama dan kemudian didukung oleh pendidikan formal di sekolah dan non-formal di masyarakat. Media harus memiliki visi dan misi mendidik bangsa dan membangun karakter masyarakat yang maju namun tetap berkepribadian Indonesia. Dari masalah tersebut, jadilah rumusan masalah. 1. Bagaimana pengertian Pancasila sebagai sistem etika. 2. Bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. 3. Bagaimana nilai Pancasila sebagai sistem etika. 4. Bagaimana urgensi Pancasila sebagai sistem etika.
Dengan rumusan masalah tersebut dapat bertujuan untuk untuk mengetahui definisi Pancasila sebagai sistem etika. 2. Untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. 3. Untuk mengetahui dimensi nilai dari Pancasila. 4. Untuk mengetahui urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Ya, kita lanjut ke pembahasan pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Akan dilanjutkan oleh pemateri pertama, yaitu Saudari Farida Halimatun Nikmah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Farida Halimatun Nikmah dengan NIM 20101110009. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ahmad Fauzi. Menjawab rumusan masalah nomor 1, yaitu apa sih pengertian Pancasila sebagai sistem etika? Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan untuk kawan-kawan sekalian. A. Pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah kelompok filsafat praktis atau filsafat yang membahas bagaimana manusia bersifat terhadap apa yang ada, dan dibagi menjadi 2 kelompok. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Pengertian etika menurut para ahli diantaranya: yang pertama ada Dr. Andes O.P. Simorangkir mengatakan bahwa etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Yang kedua ada Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam yang mengatakan bahwa etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Jadi, kesimpulan dari pendapat para ahli etika adalah perilaku baik atau buruk manusia yang dilakukan secara alami dan tanpa paksaan dari orang lain. Ada 2 kelompok etika, yaitu etika umum dan etika khusus. Yang dimaksud etika umum yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Pemikiran etika beragam, tetapi pada prinsipnya membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbuatan manusia, serta sistem nilai apa yang terkandung di dalamnya. Yang kedua ada etika khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu atau etika individu maupun makhluk sosial atau etika sosial. Perkenalkan, nama saya Siti Muazizah, NIM 20101110011. Sebagai pemateri kedua akan membacakan poin B. B. Nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia di Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Di antara nilai-nilai dalam Pancasila yang berhubungan dengan etika, Lasai menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu A. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. B. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. C. Suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. D. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. E. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku pada dirinya dan orang lain. F.
suatu objek nilai atau suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan dan disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan orang itu sendiri. Baik, sebelum saya mempresentasikan materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farihatul Akhlis Farudin Yulianto, NIM 2010110006. Memasuki materi. Selanjutnya, C. Dimensi nilai dari Pancasila. 1. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualis yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta. Ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. 2. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia menjadi manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. 3. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan atau mitsein, cinta tanah air. 4. Sila kerakyatan mengandung dimensi berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 5. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila menjadi pedoman sekaligus inspirasi dalam mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa. Pedoman hidup, nilai diwujudkan ke dalam norma. Norma atau kaidah itulah yang bersifat operasional dan menjadi pegangan atau panduan hidup dalam bersikap dan berperilaku. D. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Etika mencakup norma moral yang bersumber dari hati nurani demi kenyamanan bersama. Etika memiliki arti watak, sikap, adat, atau cara berpikir. Secara etimologi, etika mengandung arti ilmu mengenai segala sesuatu yang biasa dilakukan. Etika sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik pada diri sendiri serta orang lain. Etika bertendensi dengan kata moral, berarti berasal dari hati nurani setiap orang. Pada intinya, etika adalah struktur pemikiran yang disusun guna memberi tuntunan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar Grundnorm yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemateri pertama, kedua, dan ketiga sudah mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Dapat selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi-materi yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama, pemateri kedua, dan pemateri ketiga. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan Pancasila hendaknya menjadi dasar dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku, sehingga nantinya akan terwujud Pancasila yang masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu pada setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat harus senantiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terwujud perilaku etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas sebagai perwujudan dari ciri-ciri dan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, itulah isi dari materi kelompok 6. Apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan materi ini, saya mewakili kelompok 6 meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.